diasuh oleh guru kita bersama, yaitu Tugu Husni Al-Uman. Mengingat waktu salat Isya pukul 20, untuk menghemat waktu kepada guru kita, kami ucapkan dengan segala terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sidang jamaah maghrib yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini memasuki pembahasan iftiqar. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Wa amma iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi jalla wa ala fahuwa yujibu lahu ta'ala al-hayah wa umumul qudrati wal iradati wal ilmi. Id lawin tafa syai'un minha lama amkana ayyujada syai'an minal hawadisi fala yaftaqiru ilaihi syai'un kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Dan adapun berhajat tiap-tiap ma selainnya Allah kepadanya Allah Jalla wa'ala, itu niscaya maka bermula dianya itu mewajibkan baginya Allah Ta'ala oleh hayah dan oleh umum kudrah dan oleh iradah dan oleh ilmu, karena jikalau ternafilah sesuatu daripadanya tiap-tiap, niscaya sungguh tidak mungkinlah bahwa diperdapatkan akan sesuatu daripada segala hawadis, maka tidak berhajat kepadanya Allah oleh sesuatu. Kaifa, bagaimana, padahal dianya Allah itulah zat yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap ma selainnya Allah. Ilahun atau uluhiyah diartikan dengan bahasa Melayu Tuhan. Apa itu Tuhan? Zat yang istighna'uhu jalla wa ala an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa ala. Tuhan adalah satu zat yang terkaya daripada segala makhluk. Maksud terkaya, tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Waftiqaru, dan semua makhluk selalu butuh kepadanya. Itu Tuhan. Maka ahwataya tak ucap la ilaha, tidak ada satupun zat yang terkaya daripada segala makhluk dan makhluk selalu butuh kepadanya, illa melainkan zat tersebut Allah, itulah zat yang bernama Allah. Masalah istighna tak selesai. Jino tatamong dalam pembahasan iftiqar. Satu-satu zat supaya senantiasa butuh makhluk kepadanya, maka wajib yang pertama zat tersebut memiliki hayah,
wajib udip. Menyezat tersebut mati, katente hana butuh legetanyo makhluk kepadanya, berudip. Yang kedua, wajib umum kudrah, umum iradah, umum ilmu. Makna umum mencakup segala-galanya. Ilmu Allah meliputi segalanya, diketahui, tidak ada yang tidak diketahui. Iradah Allah meliputi semuanya, dikehendak oleh Allah. Kudrah Allah meliputi semuanya, mampu dilakukan oleh Allah. Karena kalau seandainya ilmu Allah terbatas, iradah Allah terbatas, kudrah Allah terbatas, berarti ada sesuatu yang tidak diketahui, ada sesuatu yang tidak dikehendaki, ada sesuatu yang tidak mampu diwujudkan karena kudrahnya terbatas. Bila demikian, la amkana ayyujada syai'an minal hawadis. Kemungkinan besar hawadis makhluknya hana tu. Ilmu Allah terbatas, iradah Allah terbatas, kudrah Allah terbatas, maka kemungkinan makhluk hana. Sedangkan takalan dengan pandangan mata telanjang, makhluk kana, berarti ilmu Allah tidak terbatas. Wajib iradah Allah tidak terbatas, wajib kudrah Allah tidak terbatas, meliputi segala-galanya. Maka ketika dikatakan Allah itu zat yang dibutuhkan oleh segala makhluk kapanpun dimanapun, maka zat itu yang pertama wajib hidup hayah. Yang kedua, zat itu wajib memiliki ilmu yang meliputi. Yang ketiga, wajib zat itu memiliki iradah yang meliputi. Yang keempat, wajib zat itu memiliki kudrah yang meliputi. Shin syarah. Hadza syuru'u minhu fima yandari tahtal qismi tsanil ladzi yatadammanuhu ma'nal uluhiyati. Bermula ini itu memasuki daripadanya pada ma yang masuklah di bawah pembahagian yang kedua, kedua alladzi yang mengandung akannya oleh makna uluhiyah. Karena ketika dikatakan ilahun atau uluhiyah ada dua makna. Putra ilahun, putra uluhiyah, putra Tuhan. Tuhan yang pertama iftiqarun, yang pertama istighnaun, terkaya, zat yang terkaya daripada segala-galanya. Yang kedua, pengertian yang kedua, uluhiyah ataupun ilahun iftiqarun, berhajat segala-galanya kepadanya. Maka awak tegakan Tuhan, Tuhannya zat yang hana butuh kepada apapun dan siapapun, dan semua makhluk butuh kepadanya. Yang kenyan Tuhan. Man Allah, nyan nama di antara segala nama-nama. Nah, jadi Allah Rahman Rahim. Maka nama yang terkhusus kepada zat tersebut itulah Allah. Makanya Allah hanjat tabuhnan yang lain. Monya Rahman hana pupuwa, Rahim hana pupuwa, ataupun tak idhafah dengan kalimat abdun, Abdullah hana masalah. Yang baik Allah tabuhnan anu tu. Kita England tu ya. Ka wala syakka anna wujubah iftiqari kulli ma siwahu ilaihi jalla wa azza yastalzimu qudratuhu wa ma dzukira ma'ahu idh lawin tafa syai'un minha lam yata'atta lahu ijadun wa la i'damun kama taqaddama fala yaftaqiru ilaihi syai'un. Dan tidak ada keraguan bahwa sungguh wajib berhajat tiap-tiap ma selainnya kepadanya Allah
itu melazimi kudrahnya Allah, dan ma yang disebutkan besertanya kudrah. Karena jikalau ternafilah sesuatu daripadanya tiap-tiap, niscaya tidak akan berakibat baginya oleh menjadikan dan tidak berakibat oleh meniadakan, sebagaimana ma yang telah terdahulu, maka tidak berhajat kepadanya oleh sesuatu. Ilahun, zat yang selalu dibutuhkan oleh makhluk. Allahus Samad. Wajan menteng han terlepah legetanyo mengharapkan bantuannya, nya kenyan Tuhan. Seandainya Tuhan tersebut tidak memiliki hayah, karena legetanyo butuh kepada Tuhan, ada dua tujuan: menyekan ijat i'dam, menyekan untuk gepena sesuatu yang golomna bak getanyo, tayu pehana sesuatu yang kana bak getanyo. Kaya golomna talake bergebi buna, sakit kana talake bergepehana. Maka dia katanya butuh kepada bantuannya, hai karena han mampu tak pernah kedrau atra yang golomna, han mampu tak pehana kedrau atra yang jinawa kana, maka butuh dia katanya kepada bantuan yang lain. Rupanya tempat kita mencari bantuan tidak mampu memberikan bantuan, kadang teh hana butuh dia katanya. Seandainya Tuhan yang kita maksudkan itu mati, han mampu gepena kana dro gementeng kamate, han mampu gepahana sedangkan dro gejino kahana, maka wajib dianya Tuhan tidak boleh mati, hayah. Begitu pula wajib dianya itu memiliki ilmu, menyahana ilmu. Ya Allah, no pupulih lon ya Allah, nyo penyakit berat tetat kayak Allah darah mameh, iganyan darah mameh hana gedah. Getok pupulih yang getok leganyan cabok sagai kude buta sagai darah mameh hana gedah. Artinya apa? Ilmu Tuhan terbatas, ada yang tidak diketahui pakai bancara kepada. Ataupun iradah Allah tidak mencakup, terbatas, kehendaknya Allah terbatas. Cuma yang dikehendak oleh Allah sebatas menjadikan, tidak pernah dikehendaki menghilangkan. Yang bi penyakit bagtanya Allah, yang pegada hang temle karena ganya gebibi sagai pegada hang tem. Hana perle ci ke Tuhan le kadayo, yang perle atra golomna tayo punna, yang atra kana hana pa berhaba. Berarti ada waktu tertentu makhluk tidak butuh kepadanya, karena iradah tidak mencakup. Begitu pula kudrah. Ada sebahagian yang tidak mampu dilakukan oleh Allah, baik menjadikan atau meniadakan. Ya Allah, nepegadah ya Allah penyakit corona yang kana hino di Aceh ya Allah. Rupanya corona han mampu kepegadah oleh Allah. Yang mampu kepegadah kaki gajah misalnya, yang mampu kepegadah batuk dan sebagainya. Katun teh makhluk hana butuh keput ke Tuhan model-model ganyan. Oleh karenanya supaya makhluk senantiasa butuh kepadanya kapanpun dalam keadaan dimanapun, mesti zat itu hayah, zat itu mencakup ilmunya, zat itu meliputi iradahnya, zat itu meliputi kudrahnya. Wajib tunggu. Karena menyetuhan nayahana gedepu, berarti Tuhan pernah bangai tu. Cocok je ke Tuhan, nyentamu kepala dinahan cocok. Baiklah Tuhan apakah? Nayahana menggedeoh be. Makanya ada yang tidak diketahui oleh Allah? Tidak ada. Sesuatu yang patut diketahui semuanya diketahui. Karena definisi daripada ilmu ma'rifatul ma'lum, mengenal sesuatu yang patut diketahui, mengetahui sesuatu yang patut diketahui. Itu dinamakan dengan ilmu. Karena kalau seandainya mengetahui sesuatu yang tidak patut diketahui, itu bukan ilmu, bodoh.
Tidak mengetahui sesuatu yang tidak patut diketahui itu tidak dikatakan bodoh, juga dimaksud dengan ilmu. Putra ilmu tak tepa sesuatu yang memungkinkan untuk terbuat. Contoh, taturi le getanya teh kameng teh asaya, karena memungkinkan untuk turi. Pakon na tanda-tanda di antaranya menyekameng imu sumbe, menyeasaya imu sukungkung. Tatepa le getanya nyo kameng sujih mbe, nyo asaya sujih kungkung, nyan berilmu gekun. Tatepa sesuatu yang hanya memungkinkan untuk tepuak bangai gekun. Lagi tatepa na lutung hidih bak bumua ku tujuh sabah keluarga hidup. Nyau bangai tu han mungkin tepa makhluk bak bumua ku tujuh ku di ngempu tanu. Tiban tanu kalan berarti nak pengun gop. Yang berarti nyan tepa yang hanya memungkinkan ke tepa bangai ke penan. Hana tatepa sesuatu yang ayo alamahan memungkinkan untuk tepu hana gekeun bangai tu. Orang yang hana tepa putra-putra makhluk dalam bumi ketujuh nak gekeun urang bangai hana. Apakah hana gekeun urang bangai karena hana memungkinkan untuk tepu. Begitu pula Allah berilmu. Allah mengetahui segala-galanya, sesuatu ayu alama yang memungkinkan untuk ketahui. Sedangkan yang tidak memungkinkan untuk diketahui juga Allah tidak mengetahui. Apakah Allah itu memiliki kekurangan? Tidak. Kenapa tidak diketahui? Karena tidak memungkinkan untuk diketahui. Contoh yang hanya memungkinkan untuk ditepu oleh Allah, perkara mustahil. Lagi contoh, na anu bagi Allah. Allah na geteah pakai banana ke? Bukan na geteah menatan. Allah na geteah sidra Tuhan, bukan na geteah menapidan. Maka Allah tidak mengenal anaknya, Allah tidak mengetahui satu lagi Tuhan yang sama dengannya, itu tidak dapat dikatakan Allah itu bodoh. Itulah yang dimaksud dengan berilmu, tidak mengetahui karena memang sesuatu itu tidak ada. Maka bente tanya igop, nak turi anak gele Allah Taala nya tiban ku jauh amnya. Tak pegah turi siatratan. Tak pegah hana turi Allahnya bangai, hana gekeun bangai. Hana tepa sesuatu memang yang hana memungkinkan untuk tepa nya kenya urang cara gekeun nggo. Maka hanjat takun kana me cukup bangai kah? Ilmu kimia hanjat eji baru teka aja gula. Han cocok takun bangai dengku karena memang golong masaji untuk tepa. Baru je takun bangai bak ne jarau golong je karah le kepada jobu nya cocok. Maka sesuatu yang han memungkinkan untuk tatepa sehingga hana tatepa nyan hana gekeun tanyo bangai, bahkan hana tepa nyo ke gekeun ge tanyo carang tenggu. Begitu pula tidak melakukan sesuatu, karena tidak boleh dilakukan seperti demikian, itu tidak dikatakan lemah. Bahkan hanya buat laginya hanjut, memang hanjut. Hana gepubuat karena hanjutnya hana gekelemah tu. Tapi jut pubuat hana gepubuat lemah. Apakah Allah bisa dikatakan lemah karena Allah tidak menciptakan anak? Tidak boleh. Karena ada anak bagi Allah itu mustahil. Menyena gepegat anu nyan baru itu nyok kelemah ya kan? Karena apa kan? Ketika Allah menciptakan anak Allah pasti Allah. Anak manusia tunggu. Anak Tuhan pasti Tuhan tunggu. Maka ketika Allah menciptakan anak, ketika itu nampak dianya itu lemah. Kan bawa teh hana gepegat anu. Maka tidak menciptakan sesuatu yang tidak boleh diciptakan, itu tidak dikatakan Allah itu lemah. Baru dikatakan lemah tidak mampu menciptakan sesuatu yang boleh diciptakan. Nyan baru gepenan dengan lemah. Maka hanjat takun le gedanya. Hana sagai pemerintahan tu di haya. Pakon
ubena kepala dinas Swedia ya mesti draw hanjo cari pukat, mesti draw hanjo ucung urusan ucung cari pukat ngurung nyan kan video ngurung nyan. Ya, maka tidak mampu melakukan sesuatu yang bukan haknya itu tidak dapat dikatakan lemah. Kamu tahu enggak? Kemudian wayujibu antakuna qudratuhu wa iradatuhu wa ilmuhu amma tata'alluqi fima yata'allaqu bih, dan mewajibkan pula bahwa adalah kudrahnya dan iradahnya dan ilmunya itu umum ta'alluq pada ma yang ta'alluq ia dengan nyama. Wa illa, dan jika tidak, lazima alla yaftaqirra ilaihi kullu masyiwahu bal ba'duhu wa huwa ba'dun ma ta'allaqat bihil qudratu wal iradah. Dan jika tidak, niscaya melazimilah bahwa tidak akan butuh kepadanya Allah, kepadanya Tuhan oleh tiap-tiap mas lainnya, bahkan ta'alluq bagi sebahagiannya, dianya itu sebahagian ma yang ta'alluq dengannya oleh kudrah dan oleh iradah. Ya. Jadi menawar ilmu Allah meliputi, iradah Allah meliputi, kudrah Allah meliputi. Ilmu Allah, Allah netepa segala-galanya. Nah yang hana netepa oleh Allah, hana. Iradah Allah, Allah berkehendak segala-galanya. Nah yang hana kehendak oleh Allah, nah dah yang hana kehendak atra yang jutna, atra yang hanjutna nya hana kehendak oleh Allah, ataupun atra yang ponkon kana nya hana lene kehendak. Yang ketiga, kudrah Allah meliputi, artinya apa? Allah sanggup melakukan segala-galanya. Nah yang hana sanggup, kon hana sanggup, han gepegot, pakon han gepegot karena hanjutna. Artinya apa? Iradah dan kudrah dua sifat yang memberi bekas. Bekas daripada iradah menentukan ada atau tiada. Yang bekasan daripada iradah. Buat iradah ditetapkan sesuatu yang golom pernahna, sesuatunya pekeh gepena, atau ditetapkan selama-lamanya dalam keadaan hana. Yang tetapkan tersebut itu iradah. Sedangkan tugas kudrah menjadikan apa yang telah ditetapkan oleh iradah, ditetapkan oleh iradah kepada ada, maka tugas kudrah menjadikan, mewujudkan benar-benar yang ditetapkan oleh iradah ada akan wujud dalam alam nyata. Kalau seandainya ditetapkan iradah kepada tiada, tiada na dua, na tiada setelah ada, na tiada selama-lamanya dalam keadaan tiada. Lalu dipubuat le kudrah. Pe ipubuat ipuhana yang kalih ditetapkan le iradah punna jino kahana le, ataupun ipuhana selama-lama yang perkara tersebut sit pun kon golamna. Maka tugas iradah dan kudrah memberi bekas, hasil daripada iradah menetapkan keadaan ada atau keadaan tiada. Sedangkan tugas daripada kudrah mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh iradah. Ditetapkan oleh iradah kepada ada, diwujudkan oleh kudrah benar-benar ada. Ditetapkan oleh iradah kepada tiada, diwujudkan oleh kudrah sehingga benar-benar akan terjadi tiada. Yang buat kudrah. Maka
kudrah dan iradah tidak ada kaitannya dengan perkara wajib dan dengan perkara mustahil. Apa itu perkara wajib? Yang dimaksud dengan wajib sesuatu yang tidak boleh tiada, mesti telah ada. Itu wajib. Perkara wajib sesuatu yang memang kana dan hanjutna baji menye terjadi hana. Yang wajib bukan. Tah zat Allah dan sifat Allah. Sesuatu yang memang kana tiban memang kana wujudnya kan gara-gara ipuna lego. Sit kana dan hanjut musambung zat yang kananya dengan hana. Yang kedua zat Allah. Yang kedua sifat Allah. Sifat kon kana dan hanjut musambung sifat tersebut menjadi hana. Zat Allah dan sifat Allah. Yang kedua, tidak terikat kudrah dan iradah dengan perkara mustahil. Dah perkara mustahil yang hanjutna dan han akan pernahna karena memang hanjutna dan mustahil ke penan. Hai patih liakai kuna deku karena memang hanjutna. Tahu contoh lagi ada pegah menau na anu bagi Tuhan, na Tuhan lain yang sama dengan Allah yang mustahil hanjutna dan hai patih liakai menyona yang mustahil kah timbul masalah. Kenapa kudrah dan iradah tidak ada kaitan atau hubungannya dengan masalah wajib zat Allah dan sifat Allah, dan tidak ada hubungannya dengan masalah mustahil, sesuatu yang tidak boleh ada. Kenapa? Karena menyetekedi kudrah dan iradah na hubungan, na kaitan dengan sesuatu yang wajib akan timbul dua akibat. Akibat yang pertama tahsilul hasil. Apa itu tahsilul hasil? Menjadikan sesuatu yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang telah tiada. Yang tahsilul hasil. Buat kudrah menetapkan menjadi ada. Zat Allah sipun kon kana kepu ketetapkan hana faedah le. Gejadikan sesuatu yang golomna menjadi na zat Allah sipun kon kana kepu kepenalap. Maka menyeiradah menetapkan menjadi zat Allah ada, kudrah menjadikan zat Allah menjadi ada, pegejadikan lam karena zat sipun kon kana, sifat sipun kon kana. Berarti tahsilul hasil. Iradah Allah hana faedah rat sagawanyan, kudrah Allah hana manfaat rat sagawanyan. Karena apa kon? Terjadi tahsilul hasil puna atra yang memang pun kon kana hana faedah deku tumpuk atau tumpuk gop. Hana manfaat itu. Berarti buat Allah untuk sia-sia. Nyawa dasar pakon iradah dan kudrah Allah tidak terikat dengan masalah wajib. Tahsilul hasil hana manfaat sia-sia. Atau bertukar hakikat. Zat Allah wajib ada, sifat Allah wajib ada. Jika ditetapkan oleh iradahnya sendiri bahwa zat itu suatu ketika akan menjadi tiada, sifat itu suatu ketika akan menjadi tiada, lalu diwujudkan dengan kudrahnya suatu ketika menyekatruk tempo lagi kehendak iradah, maka zatnya itu akan fana, sifat tersebut akan binasa, maka membawaki bertukar hakikat. Yang dasar wajib ada. Bagaimana dimaksud dengan wajib ada? Selama-lamanya akan ada. Karena yang dimaksud dengan wajib ada mesti kidam, mesti baka. Dari pertama memang telah ada dan selama-lamanya akan menjadi ada.
Tapi menyajino kajut hana untuk lam waktu tertentu tak boleh wajib. Persit kagepunan harus sesuatu yang punna keduda wajib hana nyan hana gepunan li wajib tapi harus, ataupun sesuatu nyan pun hana keduda baruna walaupun kedeh na sabe-sabe harus sigekun. Saat Allah wajib mesti pun kon kana dan benar selama-lama. Jino kakon li wajib pakon karena jud hana segagon tu. Ada ketetapan iradah mungkin 20 tahun ke Tuhan mati. Berarti Allahnya kakon li wajib na. Persit harus nak mustahil Allah itu harus ada. Yang benar Allah wajib makanya tidak boleh iradah dan kudrah Allah itu terkait dengan yang wajib. Yang pertama akan menyebabkan tahsilul hasil, yang kedua akan menyebabkan bertukar hakikat. Yang hakikat wajib mengubah menjadi harus, atau dengan mustahil. Bahkan hana terikat iradah dan kudrah Allah dengan perkara mustahil. Sama. Yang pertama akan tahsilul hasil, yang kedua akan bertukar hakikat. Apa itu yang dimaksud dengan mustahil? Yang dimaksud dengan mustahil dari pertama tidak ada dan selama-lamanya tidak akan pernah ada. Itu mustahil namanya. Menyewajib pun kon kana sabi-sabina. Menyamustahil pun kon hana dan han akan pernah na. Tapi menyetekedi iradah menetapkan perkara tersebut suatu ketika akan menjadi ada. Pastinya kudrah akan menjadikan sehingga dia itu benar-benar ada. Kakali mustahil berarti kekun. Sebab makna mustahil hanjutna selamalah nyokajutna berarti kali mustahil. Gepunan harus bertukarlah hakikat. Yang dasar mustahil hanjutna jino kajutna. Atau yang namanya mustahil sipun kon hana ditetapkan oleh iradah kepada tiada, lalu diwujudkan oleh iradah menjadi tiada. Pehana atrapun kon yang hana manfaat tu. Berarti sia-sia buat Allah Ta'ala. Nyohina ke jawaban menyaitan yang legop. Pakon kudrah dan iradah Allah hana terkait dengan masalah wajib dan hana terkait dengan masalah mustahil. Jawabannya menyena terkait kudrah dan iradah Allah dengan perkara wajib dan mustahil, maka akan terjadi dua masalah. Masalah yang pertama akan terjadi tahsilul hasil, mewujudkan sesuatu yang telah terjadi, berarti perbuatan Allah sia-sia. Yang kedua akan bertukar hakikat. Yang dasar wajib menjadi harus, yang dasar mustahil menjadi hanya. Kamu ho nunggu noile putrana masalah. Ambek mawali de kuntuk. Baik, Pak Haji Pak, ada 3 pertanyaan. Ya hana-hana pun mentang. Kami pun mendum, Tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim selama yang jamaah semua. Tuhan itu suatu zat yang hidup, yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Kemudian Tuhan Allah menciptakan malaikat. Di antara malaikat-malaikat ada yang menyampaikan wahyunya Allah kepada manusia pilihan Rasulullah. Kemudian tugas malaikat yang menyampaikan wahyu Allah bisa kita sebut sebagai pesuruh Allah. Karena kalau seperti Ustaz sampaikan tadi dalam ilmu tauhid, kalau kita bilang pesuruh Allah, takut nanti Allah tidak mampu. Seperti Nabi Musa di Bukit Tursina, dia bisa langsung berbicara dengan Allah. Itu bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesuruh dasar daripada disuruh.
Artinya orang yang menerima suruhan hana masalah. Karena setiap seseorang menyuruh kepada orang lain belum tentu yang disuruh itu tidak mampu dilakukan oleh dirinya. Kalau tentu ya nunggu. Kadang-kadang pakat buat kedrawa sangai. Ataupun kanya nekalan jemut atau wahana yo buat baji. Maka hana masalah. Bolehkah kita mengatakan malaikat itu pesuruh Allah? Boleh. Ada apa? Cuma yang baik tak pahami bahwa Allah menyuruh kepada malaikat karena tidak sanggup melakukannya sendiri. Nyan yang kasesat, menyesatkan. Idengai gop tu sai gop tu. Allah menyuruh kepada malaikat karena Allah tidak mampu melakukan oleh dirinya Allah. Ini lebih bahaya alam. Menya Allah tidak mampu melakukan sendiri sama dengan kerja bersama. Menya Allah tidak mampu melakukan oleh dirinya drogahan mampu buat. Maka jika perlu ada bantuan malai nyan kahai petih tunggu. Pakai petih liakai malaikat ciptaannya Allah. Tentu kemampuan pencipta lebih utama daripada kemampuan hasil yang dicipta. Carang-carang tat murid tengku, tapi lebih hayo gure ya. Pakon, gure murid carang wujudkan. Jadi tetap carang gure. Nah, maka jeut takun pesuruh jeut, tapi pesuruh hanya sebatas tak pahami apa yang dilakukan oleh malaikat itu bukan keinginannya. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu bukan kehendaknya. Semata-mata apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan oleh Allah semua dikerjakan. Tidak pernah malaikat itu berbuat maksiat. Hana bupu jid. Jid hana masalah. Yang baik nemat lagi pesuruh rumah kulah kon. Nyam bibit hai mampu kepala sidrog yang tak surat ini tu nyam betul. Yang malaikat keleganyan. Wallahu alam bisawab. Lain lam yang bebas putrana. Yang bebas. Putrana pula. Mungkin baju tu. Oh, baju tu di bawah. Untuk sementaranya boleh boleh somprot tangan. Hand sanitizer. Ya. Di dalamnya banyak mengandung alkohol sampai 75%. Ya. Apakah itu kita sesudah misalnya lagi misalnya kadang Pak Pindonya kamu dipilih dan semayang tak pakainya atau tak pakainya lain tapi semayang gimana hukumnya namanya 75% alkohol di dalamnya. Apakah itu alkohol obat bisa kita untuk sholat? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dalam salat alkohol itu masih berbekas, nyonya je masalah. Menyewati dalam sembahyang alkohol hanali bekasan berarti hana najis saja, apa salahnya? Ataupun alkohol yang dimaafkan kadar bahagian jika na kadar draw. Nyoraya nunggu menyeraya berarti segala berwudu katanya dah pakai. Segala berwudu raja rawile dengan alkohol kemudian berwudu karena menyedia tamu wudu akan cuma gleh duku suci ko corona ipulung lan kau. Karena ketika berwudu kan cuma gleh menyerah jarawa gleh sagai. Lihat tamu wudu gleh suci nyan hai dua corona kerja-kerja. Nah, maka baik gleh mentang diikuti dengan suci. Jadi berbarengan alkohol tabalam sembayang, alkohol dihukum tetap najis. Tapi yang alkohol dimaafkan, dagi alkohol kadar ipe minyak wangi karena nyan alkoholnya han berbekas tunggu. Artinya dia tak semprot bila sungdah sembahyang dia semprot, kadang-kadang dia siat nyan alkoholnya tetap gadah aja. Han berbekas. Yang berbekas minyak wanginya yang dimaafkan hana masalah tunggu. Yang baik jebnya takai. Yang netam jeb hana ngeraja rogom tu. Nah, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.